Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para pembudidaya ikan dimanapun Anda berada? Moga-moga sehat selalu ya. Demikian pula dengan ikannya juga sehat dan sukses selalu ya. Oke, di sini saya akan membahas pengalaman saya di sini di ember ya. Ini saya ada dua jenis ya, yang agak menonjol ini ada dua jenis, yaitu lele dan juga gurame. Dan juga tanaman saya itu tanaman bawang merah, itu sepertinya bertumbuh bagus ya. Dan kangkungnya juga ya, seperti itu. Oke, satu persatu saya akan mengulas bagaimana tentang ikan ini ya. Pertama yang akan saya ulas yaitu ikan lele, sambil mendekat aja ke lelenya ya. Oke, sebelumnya akan saya kasih makan dulu ini ya, mumpung tadi belum tak kasih makan lelenya. Oke, jadi saya pengen sambil cerita-cerita aja nih ya, gitu ya. Jadi ember ini kapasitasnya cuma 50 liter dan saya isi bibit lele dulunya itu sekitar 35 ekor ya. Itu menurut pengalaman saya, kalau ember isinya cuma 50 liter, nah misalkan nanti lelenya udah agak gede ya, itu menurut saya embernya 50 liter itu estimasi buat hidup ikan di sini itu sampai panen itu cuman sekitar 3 sampai 4 kilo. Makanya logikanya saya kasih 35 ekor dengan logika seperti ini. Kalau misalnya bobot ikannya itu per kilonya itu 10, kalau 30 ekor kan cuma 3 kilo. Dan kalau isi 8 ya bisa dihitung sendiri berapa itu ya. Jadi estimasinya untuk hidup sampai panen itu cuma 3 kilo ini. Pokoknya kalau lebih dari 3 kilo saya kira nggak bisa, seperti itu ya. Kira-kira menurut logika saya kenapa kok cuma 35 ekor itu seperti itu. Terus sekarang masalah air, tingkat kesulitan lele itu menurut saya kalau pelihara lele di ember dan di kolam yang normal itu lebih sulit di sini karena banyak sekali permasalahan ya yang ada di sini. Jadi pertama itu tentang percepatan pertumbuhan, itu akan lebih lama karena bisa kita ketahui tempatnya cuman sempit seperti ini ya. Dan yang kedua tentang airnya ya, airnya juga akan lebih cepat kotor karena faktor sempit juga. Jadi kita itu kalau mengganti air itu terserah kita mau ganti berapa hari sekali, itu nggak ada batasannya. Yang penting kira-kira ikannya itu udah nggak nyaman, kira-kira dilihat aja ikannya itu udah nggak mau makan, udah makannya udah nggak rakus, nah itu pasti airnya jelek ya, seperti itu. Dan cara makannya pun, memberi pakan pun harus berhati-hati, nggak boleh langsung banyak terus kita tinggal gitu, nggak tahu nanti habis apa enggak. Nah, seperti itu ya. Di video-video yang kemarin udah saya ulas kenapa harus begitu ya. Kok kasih makan ikan itu harus habis, itu kenapa ya. Saya ulangi lagi ya, kalau pakan itu nggak habis itu nanti jatuhnya cuman akan mengendap ke bawah, dan di bawah itu bercampur dengan kotoran ikan ini sendiri ya kan, terus berubah menjadi amonia, dan amonia itu akan meracuni ikan. Nah, seperti itu. Oke, saya sekarang mau berpindah ke gurame. Oke, jadi mungkin teman-teman cara berbudidaya guramenya berbeda dengan saya ya. Kalau saya di sini guramenya itu saya kasih makan
kalau pagi itu pakai daun itu ya. Kalau pagi masih jam 7 dan 8 9 nah itu. Dan sekarang kan udah agak siang, saya kasih coba pelet ya. Ini airnya baru itu. Nah ternyata mau makan juga ya itu. Kalau pagi itu sepertinya enggan ya makan pelet itu gurame itu, nggak tahu kenapa, saya juga nggak, penyebab pastinya nggak tahu ya. Dan saya juga akan melogika juga, ini ember isinya cuman ada 10 ekor gurame, dan kapasitas embernya itu cuman 50 liter. Nah itu artinya estimasi panen saya akan mengambil yang bobot 3 on per ekornya. Kalau 10 itu 5 kilo ya, itu masih kebanyakan menurut saya. Karena ember ini untuk nampung ikan 5 kilo aja saya kira dalam sehari nggak mungkin juga ya. Ember segini kok untuk nampung ikan 5 kilo, nggak mungkin. Dan nanti ini kira-kira di tengah-tengah perjalanan, kira-kira di sini umur 3 bulan akan saya paruh, akan saya pisahkan ikannya, atau embernya akan saya gedekan seperti itu ya. Mungkin yang pakai yang 70 liter atau yang 80 liter ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya begini ya, kalau gurame itu nggak bisa ditebar padat. Nah, seperti itu pertama. Kalau ditebar padat, walaupun oksigennya cukup, kita kasih aerator misalnya, tapi kan ikannya berdesak-desakan, nah itu akan menjadi masalah tersendiri juga ya itu. Dan akhirnya ember ini, dari kesimpulan tadi ya, semuanya tadi, ember ini hanya mampu menampung hingga panen itu sekitar 2 kilo saja, ember 50 liter itu. Artinya kalau misalnya ikannya itu masing-masing 3 on, ya tinggal dibagi aja, sekitar 6 atau 7 ekor saja sampai 3 on ya. Umurnya nanti bisa sampai 5 bulan bisa panen. Kalau pertumbuhan gurame itu normal, kalau misalnya normal ya seperti itu. Jadi jelas ya, jadi tingkat kesulitannya pun lebih sulit ya bila dibandingkan dengan kita pelihara gurame di tempat yang normal. Nah terus pertanyaannya sekarang, apakah laba apa badi apa atau rugi ya? Sekarang kita pandangnya dari sudut pandang mana dulu. Kalau dari pandang ilmu kita jelas nggak rugi ya ini. Jadi kita misalnya kita bisa mampu memelihara ikan di ember ini sampai nanti bobot 3 atau 4 ton saja, saya pikir udah bagus sekali ya, udah hebat ya. Karena apa? Artinya kita bisa di tempat yang sempit itu lebih sulit. Menurut saya lebih sulit karena banyak problem yang ada di sini ya, macam-macam lah. Di video yang kemarin udah sering saya ulas ya, seperti itu. Demikian teman-teman ya, sebagai gambaran perbandingan antara budidaya lele dalam ember dan juga gurame ya. Ya seperti itu, plus minusnya sama dan tingkat kesulitannya pun hampir sama ya, seperti itu ya. Demikianlah, moga-moga video ini saya buat bisa bermanfaat bagi teman-teman dengan cara saya ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian dulu. Lain kali kita sharing-sharing lagi untuk berbudidaya ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.